Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Sobat Kairos, kecanggungan dalam hidup bisa saja terjadi karena merasa tidak mampu, tidak berdaya dalam hidup. Orang menganggap bahwa canggung atau grogi adalah hal yang biasa dialami oleh siapapun. Ya, tentu saja hal ini hal biasa. Namun jika rasa canggung atau grogi terus dipelihara atau bahkan menguasai diri seseorang, maka bisa saja ia kehilangan rasa percaya diri atau bahkan tidak berani melakukan apapun dalam hidupnya. Maka mau tidak mau, seseorang harus bisa mengatasi rasa grogi, rasa canggung, atau rasa minder akibat tidak percaya diri. Maka nantinya hidupnya bisa lebih damai dan tenang dalam melakukan segala sesuatunya. Sobat Kairos, orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus seringkali merasa canggung atau merasa tidak mampu untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil Tuhan, atau paling tidak untuk tetap konsisten dalam iman percayanya kepada Yesus. Hal ini bisa saja muncul akibat merasa tidak yakin bisa mengatasi penderitaan akibat dunia ini, merasa tidak bisa melawan segala penolakan dan cercaan dunia atas kesetiaan iman itu. Firman Tuhan hari ini hendak menyadarkan kita bahwa dalam dinamika zaman menuju kesudahannya akan selalu dekat dengan ciri penderitaan dan kesengsaraan yang mengancam eksistensi keimanan orang percaya. Tuhan Yesus pun mengetahui itu. Tuhan kita Yesus Kristus memandang rasa grogi dan ketidakyakinan dalam diri kita. Tuhan Yesus juga melihat betapa rentannya kita di dunia ini dengan segala ancaman, godaan, dan dinamika yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberi jaminan kepada kita dengan menegaskan bahwa melalui Roh-Nya, Tuhan kita akan menyertai kita pada zaman ini sehingga kita tidak perlu khawatir. Yesus berkata, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Sobat Kairos, ini merupakan kabar sukacita bagi kita, bahwa dalam kelemahan kita, Yesus melalui Roh Kudus bertindak untuk menguatkan kita. Yesus tidak akan membiarkan kita kalah oleh dunia ini. Tuhan kita tidak akan membiarkan kita terlihat tidak berdaya oleh kekuatan apapun yang mengancam iman kita. Bahkan ketika orang-orang percaya dibawa ke hadapan para penguasa dan raja karena kesetiaan dan loyalitas kepada Kristus, Yesus memberi jaminan dan kepastian bahwa Ia sendiri akan memberi pertolongan dan bahkan dalam Roh Kudus akan menjadi pembela yang menjadikan rasa takut dan khawatir kita akan hilang. Karena itu Sobat Kairos, mulai saat ini, jangan pernah takut untuk mempersaksikan Injil Tuhan Yesus melalui mulut dan perilaku kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan hikmat, pertimbangan, dan pemecahan atas segala masalah dan persoalan yang menerpa kita sebagai risiko atas kesaksian kita. Bukan hanya semata pembela, Yesus sendiri akan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata rohani yang membuat kita kuat dan kokoh melayani Kristus. Tentu ada syaratnya, yakni ketaatan penuh kepada Tuhan tanpa syarat dan keyakinan penuh kepada kuasa dan kehendak Tuhan kita. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!